wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati fillah. Alhamdulillah, aktivitas olahraga biasanya yang disenangi oleh seseorang, mereka akan lebih sering untuk melakukannya. Dan alhamdulillah sini ada komunitas goes guyup dari tetangga-tetangga, masya Allah. Kita ingin mengupas beberapa hal terkait dengan olahraga ini. Yang pertama, hukum asal olahraga adalah mubah. Hukum asal olahraga adalah boleh, nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Tapi sebenarnya akan bergeser menjadi nilai ibadah gara-gara niat kita. Jika kita niatkan olahraga ini untuk menaikkan kesehatan kita, untuk tetap menjaga kesehatan kita, sehingga ibadah tetap bisa istimrar, continue, maka akan bisa bernilai ibadah. Apalagi kalau olahraganya memilih olahraga yang digemari Nabi, seperti berkuda, seperti renang, ya, seperti gulat dan lain sebagainya. Sebagaimana dalam hadis yang telah disebutkan dari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan berikutnya terkait dengan goes, kita perlu kita hayati, yaitu mindset kita tentang goes. Pertama, kita harus pahami goes itu nggak mahal-mahalan sepeda. Ya, apapun sepedanya, mesinnya itu adalah jiwa kita, yaitu raga kita. Itu yang paling penting. Kemudian juga nggak perlu jauh-jauhan jarak. Saya sudah sampai ke sekian kilometer, nggak perlu ngapain. Intinya kita ingin sehat. Ya, intinya kita ingin sehat. Juga nggak perlu penampilan dengan tas merek saya, tasnya seperti ini, sepatu saya dari Jerman, sepeda saya dari ini, dari itu, nggak perlu. Itu yang perlu kita untuk koreksi bagi teman-teman goes. Intinya kita sehat, kumpul dengan ketika goes ini jadikan ladang pahala, bukan hanya untuk main-main yang padahal kita sekejap tinggal di dunia, akan menjadi mubadir umur kita jika untuk habis waktunya main-main. Ketika goes, jangan lupa sebarkan salam. Nabi sudah bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad hasan sahih, kata Nabi SAW, afsus ayyuhan nas, afsus salam wa atimut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Kata Nabi SAW, wahai para manusia, sebarkan salam. Ketika goes, sebarkan salam. Alaman ta'rif wa alaman la ta'rif. Salam kepada orang yang dikenal ataupun tidak dikenal. Baik yang goes di hadapan kita, baik kiri kanan kita, sebarkan salam. Itu sunnah. Ya. Kemudian wa atimut ta'am, berikan makan. Masya Allah, ketika goes ada checkpoint, rame-rame kita makan, ya. Nah, itu masya Allah juga pahala. Masih belum lagi ada mungkin orang sekitar yang kita saksikan, ada orang-orang miskin, silahkan infak, ya, sedekah kepada orang-orang di sekitar kita. Kemudian apa? Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan sholatlah malam dalam keadaan manusia sedang dalam keadaan tertidur. Ya, goes, ketika orang goes, peredaran darah lancar, dia lebih semangat ibadah, ya, sholatnya lebih rajin, ya, kemudian sholat malam juga rajin, ya. Ini efek dari olahraga. Jangan sampai sudah goes sampai puluhan kilo, 30 kilo, 50 kilo, musola di samping nggak didatangi, masya Allah, ya, hati-hati. Kemudian apa kata Rasulullah? Tadkhulul jannata bisalam. Maka kalian masuk surga dengan dalam keadaan selamat, kesejahteraan masuk surga. Masya Allah. Kemudian rahmani wa rahimakumullah, ya, hadis yang disampaikan Nabi SAW dari Abdullah bin Umar. Hadis yang disampaikan Nabi SAW dari Abdullah bin Umar, riwayat Imam Tirmidzi, disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi SAW, al-mu'min alladhi yukhalitu ma'an nas wa yasbir ala adahum a'zamu ajran min alla yakhlitu ma'an nas wa la yasbir ala adahum. Kata Nabi SAW, seorang mukmin yang dia ini berbaur, bercampur dengan manusia, tidak eksklusif, dan dia sabar dengan gangguan manusia, maka pahalanya lebih besar daripada seorang mukmin yang dia eksklusif, jaga jarak, nggak mau campur dengan orang lain, maunya komunitasnya saja, dan nggak sabar dengan gangguan-gangguan mereka. Itu yang lebih baik adalah yang mau bercampur,
yang bersabar dengan mereka. Dan subhanallah, dakwanya Nabi SAW bil khuluq, dengan akhlak. Masuk kepada manusia, dakwah dengan akhlak yang baik. Ketika goes tetap jaga akhlak. Seperti tadi disampaikan, kalau ada temannya jatuh, jangan ditertawain. Ya. Dakwah bil akhlak itu terkadang lebih masuk daripada kita menyebutkan hadis kadang nggak nerima. Tapi ketika masuk dengan akhlak, masya Allah, saat itu manusia terkadang lebih berdada lebar, legowo untuk menerima dakwah. Ya, maka goes ini jadikan ladang untuk ibadah, bukan hanya ngabisin waktu, ngeluarin keringat, ngeluarin duit, nggak dicatat pahala di sisi Allah. Ya, mubadir sekali waktu kita, umur kita, harta kita. Jaga dengan waktu, walaupun ya goes sepekan sekali, tapi itu ladang kesehatan bagi kita. Ya, untuk kita tetap jaga kesehatan. Goes olahraga yang diperbolehkan, akan menjadi pahala gara-gara niat. Tapi jangan ekstrem kanan. Ekstrem kanan pagi, siang, sore goes setiap hari. Habis waktu untuk main-main. Ekstrem kiri, siapa mereka? Sama sekali nggak mau olahraga. Makan terus, makan, tidur. Mau berangkat ke musola berat. Nah, insya Allah itu saja. Mungkin ada yang tambah, Dok? Nah, Pak Chandra, ada tambahan Pak Chandra? Insya Allah itu. Ini Masya Allah, tetangga kita lihat ya, testimoni dari tetangga ini, Masya Allah, di antara mereka tambah guyup, tambah akrab tatkala kita berkumpul, tatkala kita bersama-sama ya, hidup ta'awun, Masya Allah. Kemudian hidup apa? Saling mencinta ya. Tapi ingat, goes ada adabnya. Di antara adabnya, jangan lupa tutup aurat. Lutut kita adalah aurat ya, ditutup, jangan sampai goes menyingkap lutut kita. Ketika goes, hati-hati, jaga pandangan mata. Jangan melihat yang haram, ya. Ini bagi kaum laki-laki, ya. Apalagi bagi kaum wanita, ya. Bagi kaum wanita tentunya, ya, pakaiannya jangan sampai membentuk postur tubuhnya, jangan membuka hijabnya, apalagi menggunakan pakaian transparan sampai kelihatan dalamannya. Nasallallahu afiyah. Karena itu akan menjadi ladang dosa bagi mereka, ya. Nasihati kepada kaum muslimin muslimat, perkara yang mubah jadikan ibadah. Jangan jadikan perkara yang mubah jadi dosa bagi kita. Ya, itu aja yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah khair kepada Pak Farudin, tim official, dan tetangga-tetangga yang saya cintai, Pak Dr. Arif, Pak Rauf, Pak Ramlan, Pak Chandra, Pak Doni, dan bapak yang lainnya, Pak Yuda, Pak juga dan Pak Niko. Semuanya jazakumullah khair. Ya, semoga Allah pertemukan kita dan Allah jadikan hubungan kita fillah walillah fid dunya wal akhirah. Amin. Sebagaimana dilakukan oleh Abdullah bin Umar, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adab Al-Mufrad, bahwasanya Abdullah bin Umar pernah masuk pasar dalam keadaan beliau tidak jual beli, tidak tawar menawar, dalam keadaan beliau tidak ada keperluan ke pasar, tapi sengaja masuk pasar hanya niat untuk menyebarkan salam. Begitu pula ketika Anda jalan kemana-mana, ya, termasuk dalam hal ini yaitu Anda olahraga, ya, Anda goes, sebarkan salam. Nah, dan juga kedoliman dijauhi, kemaksiatan juga dijauhi. Termasuk kedoliman yang sering dilakukan oleh atau terjatuh dari saudara-saudara kita juga. Kadang saking enaknya goes, masuk saja lampu merah, terabas lampu merah. Kadang kita gunakan jalan pengendara yang lain, maka yang demikian merugikan saudara kita. Ini adalah kezaliman, dan definisi kezaliman adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nabi SAW telah bersabda dari hadits Abdullah bin Umar, riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, ittaqud dhulma, fa inna dhulma dhulumatun yaumul qiyamah. Bertakwalah kepada Allah dari kezaliman, dan sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat nanti. Maka hati-hati pula. Yang berikutnya juga hati-hati untuk keamanan bagi penggawe sendiri. Dia sendiri harus jaga safety-nya juga dia juga harus menjaga teman-teman dia, anggota dia, ataupun pengendara kendaraan bermotor atau mobil yang lainnya.
Nabi SAW telah bersabda, la dharar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri, juga tidak boleh membahayakan orang lain. Gunakan safety seperti helm, jalur yang aman untuk para pesepeda, ya. Dan juga dia tidak boleh mendolimi orang lain. Dengan gara-gara kita, orang menghindar dari kita, akhirnya terjadi kecelakaan. Nasallallahu afiyah. Semoga dijaga dari hal yang demikian, dari pelanggaran-pelanggaran, dari kezaliman-kezaliman, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.